saya ceritakan sama penduduk sana. Oh mas, sing ono kae iki ono gadungane. Nah, bahasa seperti itu. Ono gadungan ini apa? Saya tanya-tanya, jadi seperti apa? Saya lihatnya orangnya seperti ini, tinggi besar dan berbulu. Tak sentri tau waktu itu, terus dia nengok saya lari karena mukanya nggak kelihatan, cuma ada bulu kayak bewok. Ceritanya ini nih, dhisik aku sebelum erupsi 2010 kuwi aku munggah gunung lewat Stabilan. Stabilan iki lari tapi jalur ekstrim lah, jalur siluman karena tidak direkomendasikan dulu. Nah, perjalanan gue berangkat dari rumah jam setengah 10-an karena kita mampir dulu di tempatnya penduduk sana. Sana dari Stabilan ini berangkat naik. Nah, di situ udah memasuki daerah Taman Nasional. Jadi perjalanan naik itu masih di Tanah Sewan. Nah, terus pada perbatasan masuk di Taman Nasional Gunung Merapi. Nah, di situ naik ada sebelah kanan sebelah jurang itu saya melihat adanya laki-laki, rambutnya gondrong, pakaiannya pakaian zaman-zaman biyen. Masih kayak nah kuwi pakaiane kaya nggogoni ngene lho. Nggogoni ming dibelebel. Nah, kalau film Mak Lamri ana kaya Pangi Makumbang. Nah, orang itu gondrong, dawa, metu wulune. Aku kan kaget. Nah, itu aku berhenti waktu itu istirahat jam kurang lebih jam setengah 12. Malam kita istirahat camp di atas hulu Sungai Apu. Ganti Sungai Apu. Nah, kok ada saya senteri ada yang jalan. Saya kira itu harimau. Kok orang berangkang loh. Nah, terus saya cedaki. Nah, ternyata pas di Eneo ya rupane iki metu wulu-wulune kayak ngene. Jadi seperti itulah. Nah, saya lanjutkan, saya langsung ngajak teman-teman untuk ayo naik ke atas, harus melewati Sungai Apu dan turun lagi Sungai Apu, terus kita naik manjat tebing. Nah, habis itu kita sampai di Watu Gajah Mungkur ya. So, teman-teman juga lihat? Enggak, cuma saya. Terus saya pulang, habis itu kita camp satu malam sampai pagi di Banjar juga. Nah, paginya aku baru cerita, tadi malam saya pamitnya kan mau pipis. Jadi kok ketemu itu, akhirnya kan nggak jadi pipis, saya tahan. Terus saya pulang kan lewat jalur situ juga. Nah, itu saya kasih, ternyata takjak lewat jalan alternatif, padahal saya mencari itu sosok itu manusia atau Jadi-jadian hewan atau apalah, atau jin atau yang lainnya. Ternyata di situ ada beberapa. Kan waktu itu musim hujan kan ada tanah-tanah yang basah. Jadi kan tadi kok pokoknya lokasinya hafal di pohon 2, ada pohon apa ya, pohon endemik sana lah. Asia. Bukan Asia apa lah sing pohonnya gede. jarak Loro kok main jejer kuwi. Nah, wonge masuk di situ, saya lihat ternyata ada tapaknya itu kayak tapak kaki manusia, tapi enggak semua, cuma separuh lah, kayak maku jinjit. Nah, itu jalan terus, ada beberapa tapak itu bahasa Indonesia apa? Jejak. Nah, jejak itu nah di situ kok ada pohon besar. Nah, di situ katanya kan saya balik toh, wah ini jalan buntu. Saya bilang sama teman-teman, yuk kita balik lagi. Ternyata saya turun terus sampai di sana, saya ceritakan sama penduduk sana. Oh mas, sing ono kae iki ono gadungane. Nah, bahasa seperti itu. Ono gadungan ini apa? Saya tanya-tanya, jadi nah zaman dhisik iki ono kepo. Nah, saiki kan ya wis ono. Nah, jadi ini
ini seperti apa. Saya lihatnya orangnya seperti ini, tinggi besar dan berbulu. Tak sentri tau waktu itu, terus dia nengok saya lari karena mukanya nggak kelihatan, cuma ada bulu kayak bewok. Nah terus dari sana noleh lagi udah nggak ada, batasnya di pohon yang dua. Itu pintu masuknya mas di situ. Hilangnya di situ. Oh, hilangnya di situ kan. Jadi emang itu hutan larang. Jadi cerita itu kan disambungkan sama mbahnya yang orang Tamdan itu, bahwa dia pernah sering ketemu. Jadi dia itu berkeluarga, jadi tidak cuma satu. Itu hanya yang saya lihat cuma satu, tapi di sana juga ada anaknya, ada keluarganya. Nah itu orang yang tinggal di sana, tapi katanya orang tapi enggak ya, jadi kan Wujud nyata. Wujud nyata. Emang ada beberapa makhluk yang dianggap di sana itu manusia ya utuh ning jin ya utuh ning sok sering, tapi diyakini ada. Diyakini ada. Yang mereka bilang itu namanya gadungan. Gadungan itu kan ya, dari situ kan saya pernah kedua kalinya saya diajak teman saya kan melihat, terus ada teman dari Jakarta itu, mas kok katanya dia kan cerita sering mendaki gitu loh, bercerita pun hati-hati kalau ada naik ke Merapi lewat sini kan ada beberapa tempat yang dianggap sakral atau tidak boleh masuk. Mungkin diantaranya di situ lah. Dia penasaran, dia punya teman diajak terus main ke sini, terus saya suruh mendampingi ke sana, saya tidak mau. Itu katanya untuk mereka itu juga makan hewan juga, dan juga bahkan banyak petani yang ada di sana itu juga sering diambil hasil pertaniannya, kayak tomat, kayak menungso ya. Apa dipangan. Jadi nek sana enggak tahu model masak atau gimana, dipangan mentah-mentah jenis misalnya kan yo kanibal lah. Tapi menurut warga di situ itu berbahaya gak? Menurut warga gitu. Sering ganggu atau apa selain merusuhi tanaman pertanian? Itu ganggunya gini, ada cerita juga yang dari daerah Dukun yang atas sana, dia sering menculik orang yang dari rumput atau golek kayu di sana. Itu kadang biasanya yang suka gitu kan yang perempuan. Jadi yang perempuan itu hanya untuk memuaskan nafsunya. Untuk memuaskan nafsunya, tapi kalau udah ya dikembalikan lagi. Jadi enggak cuma beberapa hari hilang terus mereka pulang. Nah katanya di situ, padahal masyarakat mencaranya enggak ada itu. Nah itu rumahnya itu di pohon yang besar, tapi pas kayak erupsi Merapi 2010 pohon-pohonnya kan udah tidak ada, dan mereka pergi kemana juga. Ada juga yang untuk wilayah tertentu itu kan kayak ada gua, tapi gua buatan manusia, buatan makhluk itu. Ada beberapa kali. Jadi mereka setiap ada orang yang hilang dengan itu kan kadang ditemukan dia meninggal, tapi pakaiannya itu dikumpulkan di gua itu, kayak dipendem lah. Tapi jasadnya nggak ada? Nggak ada, cuma ada pakaian itu. Ada beberapa orang waktu pencariannya dia menemukan pakaian, nah, itu banyak pakaian tapi model-model kayak pakaian pendaki. Tapi nek jasadnya kebanyakan kan orang yang meninggal di Merapi, misalnya bukan hilang atau masih kadang kalau makan manusia katanya enggak ada cerita sampai makan manusia, tapi hanya untuk memuaskan nafsunya. Jadi cerita itu kan banyak banget versi tentang makhluk-makhluk, karena Merapi ini dilihat dari segi pandang mistiknya itu juga sangat sekali. Jangan Ya, banyak sekali. Karena di setiap sudut
Merapi itu kan punya kearifan punya lokal. cerita sendiri-sendiri. Jadi harus kita sebagai pendaki, nah aku pensiun lah, jadi pendaki itu harus paham dengan kondisi sekitar. Jadi misalnya ada kita absen datang, wah kondisi di atas seperti ini kan, ada apa juru kuntinya, kita mau naik luas sih gimana, enggak apa-apa kita baru naik, tapi kalau jangan sekali bilang ada yang jangan naik, mungkin di atas ada badai, ada lain. Nah, dengan kondisi seperti ini kan Merapi sangat sulit diprediksi kan. Tapi beberapa kali kita bermusuhan karena kita juga punya niat baik dengan Merapinya, bahkan dengan penuhnya kita naik ke Merapi kan juga kita harus bahasane Jawa itu ulun salam reong. Mereka tinggal di sana, Adewi hanya mendatang kan, sopan santun juga harus kita jaga. Karena banyak sekali kejadian kayak gitu, seperti apa ya, sekolah itu kan harus dihilangkan. Tapi Penyekan. Seperti apa ya, memang banyak sekali kejadian yang di luar nalar di sana. Tapi selama kita niatnya, kita misalnya kita mendaki sampai puncak atau pasar Bubrah, nah kita niatnya ya silaturahmi lah. Silaturahmi, terus kita nilai kesel, kita cari hiburan, refreshing dan lain-lain. Tapi kita juga harus menghormati kearifan lokal yang di sana. Termasuk banyak hewan-hewan yang harus kita jaga di sana. Nah dulu kan sering kalau lewat Stabelan, lewat Babadan, itu kita naik, pasti kita ketemu dengan hewan ini. Senang kan loh rasanya, apalagi kalau kita ketemu monyet bisa berbagi makan. Monyetnya nggak usah ngerti Mas. Jadi kalau Mas Wanco ini sudah pernah melihat sendiri, entah itu yang benar-benar yang disebut gadungan itu seperti itu wujudnya, atau itu makhluk lain yang kebetulan disebut dengan gadungan atau gimana juga kurang paham. Tapi menurut ciri-ciri fisik dari beberapa cerita orang-orang yang pernah bertemu itu hampir sama. Tidak punya tumit, berbadan tegap, besar, gondrong, karena katanya di sana nggak ada tukang cukurnya katanya Mas Wanjo, makanya gondrong-gondrong semua. Berbau nggak itu Mas? Enggak Karena kita jauh dan agak jauh. sebenarnya misalnya dekat tak jak kenalan mungkin lebih enak loh. Jadi yang takut Mas dianya yang minder nanti. Jaraknya ya sekitar 15-an meteran. 15 meteran. Itu kan banyak rumput-rumput lonjong itu. Jadi tak kejar kan, nah, kan ada kayak apa jenis sungai kecil lah. Bilangnya di situ. Nah itu naik, nah itu ada pohon dua itu yang masuk situ. Nah tak tinggal noleh gini, tak tinggal Melayu apa arep nganu. Jadi kan penasaran lah sebenarnya gini. Ya takut karena belum pernah ya, tapi kan jenis manusia kan belum penasaran, apalagi jadi penemuan. Iya. Foto selfie film kan. Memecahkan itu apa? Ya, jadi teka-teki selama ini katanya makhluk mitologi katanya ada itu, kalau bisa diajak selfie kan lumayan itu, bisa dapat penghargaan nanti. Terima kasih Mas Wanjo. Iya sih. Nah misalnya gini, jadi sebagai saran aja lah, misalnya kita naik Merapi lah, khususnya karena saya juga orang Merapi, yang jelas kita hormati apa yang ada di sana. Betul. Jadi pohon pun dia bertahbih juga, jadi jangan sampai kita merusak, apalagi dengan hewan-hewan ditembaki dan yang lain itu juga. Kita ketemu di sana itu sangat luar biasa lah. Kebanggaan kita mendaki ketemu hewan, ketemu konten mendaki biasa. Tapi tak ketemu hewan di sana Pengalaman tersendiri. Maka apalagi dulu pernah saya mendaki tapi ditemani dengan kayak jenis musang tapi putih, ya bagi-bagi roti atau bagi Itu di mana? itu di Merapi juga. Oh, di Merapi. Musang warna putih. Garangan putih. Jadi kan enak ketemu kayak tergiling terus. Jadi hewan-hewan yang seperti itulah yang sekarang udah nggak ada. Tapi nek ketemu macan ya penting. Iya. Apalagi tadi ketemu yang seperti gadungan itu kan hal yang langka. Sebenarnya juga nggak mau juga ketemu hal seperti itu. Jadi kan itu suatu pengalaman yang memiliki nilai plus sendiri. Hal yang langka sekali itu. Semua gajah itu penduduk lokal
zaman dulu mungkin sisa peninggalan makhluk purba atau apa, bukan gadungan asli itu karena ada berpakaian. Oke, Mas Wajo, makasih infonya.